Halo teman-teman, kali ini aku akan mencoba membahas suatu buku. Kita akan mencoba review satu buku, yaitu buku yang ini, How to be a Christian Without Being Religious. Wah, kacau nih kalau kayak gini. Kalau misalnya kita sebagai seorang Kristen, bukannya kita harusnya religi ya? Kita harus baik ya? Masa buku ini mengatakan bagaimana menjadi seorang Kristen tanpa religius? Masa sih bisa? Dalam sebuah sinopsis dari buku ini dikatakan, kekristenan bukan sekedar masalah peraturan dan ritual. Sejak zaman kerja mula-mula, orang Kristen telah banyak mengeluhkan sulitnya menjadi baik dan menyenangkan Allah melalui perilaku religius. Sekalipun telah berusaha keras, mereka tak pernah merasa cukup baik sehingga mereka terjebak dalam rasa bersalah yang sangat lemah. Kita tahu ya, kalau misalnya gerakan Protestan itu juga dicarangkan oleh Martin Luther ketika dia merasa ada yang salah. Dia sudah melakukan yang baik, dia melakukan sebuah ritual yang baik oleh gereja Katolik pada saat itu sebagai biarawan. Tetapi kenapa ya dia belum bisa merasakan hal yang baik yang benar-benar sempurna begitu di hadapan Allah, hingga akhirnya dia menemukan suatu prinsip dalam Alkitab, yaitu melalui iman kita diselamatkan. Jadi bukan oleh karena usaha kita. Jadi ada juga yang aku kenal yang dia melakukan kebaikan namun tidak merasa cukup baik di dalam kekristenan, yaitu John Wesley. John Wesley juga di dalam masa dia melayani sebagai pendeta dan mendirikan gerakan metodis, dia juga merasakan hal yang sama. Dan akhirnya pertobatannya sewaktu dia bersama para Moravian di mengarungi laut ketika itu, dan dia melihat iman orang-orang Moravian pada saat badai datang menerpa kapal mereka, dan mereka bernyanyi bersukacita dan tidak takut mati. Lalu dia mempertanyakan iman mereka, mengapa mereka begitu berani sedangkan saya yang adalah seorang pendeta penakut. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang baru dalam buku ini. Mari kita lihat. Jika kita mengalami hal yang sama dan kita merasa bahwa kita melakukan yang baik tetapi kita tidak bisa, maka buku ini akan bantu kita untuk menolong membukakan pikiran kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang salah di dalam menjadi religius. Dalam studi klasiknya, kitab Roma mengatakan bahwa kekristenan bukan sebuah agama. Lalu apa dong? Sebuah hubungan. Kekristenan bukan sesuatu yang dapat dibatalkan oleh ritual, peraturan, dan tradisi yang tidak membawa sukacita dan melumpuhkan pikiran. Kekristenan tidak menuntut kita untuk menjangkau Allah. Sebaliknya, ia membawa kabar baik tentang Allah yang menjangkau manusia. Inilah yang membedakan ajaran kekristenan dengan ajaran yang lain. Bukan dengan usaha kita, tapi oleh kasih karunia Allah. Yohanes 3:16 sangat terkenal. Bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, mau sombong. Dalam sinopsisnya, buku ini berisi kebijaksanaan dan humor segar dari penulis, yaitu Fritz Reiter, yang disampaikan secara luwes dengan pembawaannya yang selalu penuh sukacita dalam menjalani hidup. Di sini kita akan belajar bahwa kita memiliki hak istimewa dalam Kristus sehingga kita dapat hidup bebas dari rasa bersalah. Jadi sebenarnya aku udah membuat suatu rangkuman dari buku ini tuh di blog aku. Kalian bisa cek di blog aku melalui deskripsi, dan aku akan menjelaskan secara per paragraf mulai dari kata pengantar sampai akhir nanti apa sih menjadi poin utama dari buku ini. Semoga sangat membantu teman-teman bagi teman-teman yang tidak memiliki bukunya dan malas apa sih intinya gitu ya. Jadi aku berharap semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, dari kata pengantar, buku ini pertama kali hadir di tahun 60-an pada dekade yang penuh kekacauan dan pemberontakan, di mana orang-orang mencari kebebasan dari obat-obatan dan moralitas baru. Dapatkah kita menawarkan jawaban yang dapat memuaskan berbagai pertanyaan rohani dari generasi yang jenuh dengan aturan-aturan religius dan kegerejawian? Itu. Jadi tahun 60-an baru diterbitkan begitu ya. Bacaan Alkitab diambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Nah, firman Allah yang hidup ini cukup berbeda dalam artian di dalam terjemahannya itu cukup ringan dan sangat-sangat memakai bahasa sehari-hari seperti itu. Kita hidup dalam masyarakat yang sekuler, dalam budaya postmodern yang mengklaim bahwa tak ada kebenaran mutlak atas segala sesuatu, bahwa segala gagasan selalu valid, bahwa mengenai Allah berarti menyadari keilahian diri sendiri. Jadi dalam kata pengantarnya, buku ini atau penulis mengatakan bahwa di dalam postmodern kita jatuh dalam kebenaran yang hanya berdasarkan pikiran kita sendiri. Padahal ada satu kebenaran yang mutlak, yaitu dalam Injil Yesus Kristus. Dalam bab pertamanya, penulis mengatakan, haruskah seorang Kristiani menjadi religius? Jadi dalam buku ini mendefinisikan menjadi religius itu artinya adalah usaha manusia untuk menjangkau Allah, menemukan Allah, dan menyenangkan Allah melalui usaha sendiri yang sia-sia belaka.
Jadi penulis mengatakan bahwa kekristenan lebih dari sekedar agama. Kekristenan adalah Allah yang menjangkau manusia. Kekristenan bukanlah perjuangan untuk menjadi religius. Kekristenan adalah suatu hubungan dengan Allah. Meskipun kita ini tidak menyadarinya, banyak orang Kristen yang hidup di atas ban berjalan, dan hasilnya adalah frustasi, perasaan gagal berulang kali. Dalam kitab Roma, Paulus memberitahu siapa saya sesungguhnya, mengapa saya hidup, dan bagaimana memanfaatkan hidup semaksimal mungkin. Kita masuk ke bab 1. Iman kita itu mati atau hidup sih? Iman adalah apa yang dipercayai, yakni prinsip-prinsip penuntun dan harapan bagi hidup seseorang. Begitu kata definisi yang ada di buku ini. Iman yang mati adalah iman yang diletakkan sedikit lebih tinggi dari sistem intelektual, pengakuan yang kering dan berdebu, dogma tak berarti, yang hanya sedikit berhubungan dengan realita hidup. Iman yang hidup adalah lebih dari sekedar persetujuan mental terhadap suatu pernyataan kepercayaan. Iman yang hidup membuat kita berhubungan dengan Allah. Iman yang hidup memiliki kuasa. Jadi, iman kita mati atau hidup? Haruskah kita membunuh otak kita untuk menjadi seorang Kristen? Injil bukanlah hukum dan beban, bukan gagasan buatan manusia, dan tidak anti-intelektual. Jadi apakah Injil itu? Injil itu adalah kabar baik bagi semua orang, dan Injil itu menyelamatkan melalui iman. Lalu di bab 2-nya, Fritz Reitner membuat suatu bab, yaitu apakah Allah menilai kita berdasarkan tingkatan? Nah, ini yang menarik. Orang jahat yang berbaju jas tetapi bercawan bagian bawahnya. Seperti itulah kita yang mencoba untuk menjadi religius. Yesus Kristus akan menghakimi kehidupan pribadi tiap-tiap orang, yaitu segala rahasia hati dan pikiran yang tersembunyi. Pada saat aku membaca buku ini bab 2 dan baca bab ini berdasarkan tingkatan, aku memikirkan begitu ya. Ketika aku berusaha untuk menjadi seorang yang baik, maka aku akan berpikir dengan usahaku, aku memperoleh kasih karunia Allah dan bisa diselamatkan atau mendapatkan pembenaran Allah. Tetapi hal itu menjadi suatu kesombongan ketika kita dihadapkan dengan Allah, karena kita akan memandang saudara kita berdasarkan tingkatan, sehingga kita akan merasa lebih dan jatuh ke dalam kesombongan. Oleh karena itu, buku ini membahas lebih dari itu. Kita semua memiliki kebusukan yang disembunyikan. Setiap orang butuh Injil, baik orang yang jahat dan bermoral dan religius. Siapa yang mengalami pembaruan dalam hidupnya akan mendapat pujian dari Allah meskipun tidak dari sama manusia. Nah, jadi dalam buku ini mengatakan bahwa iman yang kita peroleh itu adalah iman yang diberikan oleh Allah, sehingga kita akan menyadari bahwa kita butuh Tuhan dan Juru Selamat. Karena dengan segala usaha kita, semua akan sia-sia dan kita hanya akan jatuh dalam kegagalan demi kegagalan yang berulang kali. Kita harus berkomitmen secara pribadi kepada Kristus, lalu menerima agama. Sebab dunia membenci Allah karena agama. Jelaslah sekarang mengapa Allah tidak menilai kita berdasarkan tingkatan prestasi. Ya, karena pada dasarnya tak seorang pun dapat melewati ujian seperti itu. Standar Allah itu sangat tinggi. Lalu kamu mencoba untuk dari standar Allah. Kamu yakin kamu bisa? Tuh, tapi aku tidak punya sepenuhnya atau masih bersyarat sih. Kok aku merasa ya kegagalan terjadi dalam hidupku? Wait, kamu diampuni sepenuhnya dong? Masih, saya tidak merasa seperti itu. Saya jatuh kok. Maka kayaknya kita butuh pakai otak kita lah. Kita percaya apa salah? Kamu diampuni sepenuhnya dong? Masih nggak percaya? Apakah Allah memberikan kebebasan bersyarat kepada orang Kristen? Tidak. Pembebasan kita bukan berdasarkan perbuatan baik kita kepadanya, melainkan berdasarkan karya Kristus dan iman kita kepadanya. Kita dibenarkan karena kasih karunia Allah dan penebusan Yesus Kristus. Titik. Dibenarkan di depan Allah berarti keadilan Allah telah dipuaskan melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Berikutnya, iman adalah keyakinan yang hidup dan berani dalam kasih karunia Allah yang penuh keyakinan dan kepastian. Iman yang kita miliki adalah iman yang kita tunjukkan. Jika kita memiliki iman, maka iman itu harus benar-benar tampak. Lalu kita akan masuk ke poin 4. Apakah iman kita itu lebih dari asuransi kebakaran? Karena orang Kristen itu sangat dipertanyakan. Seseorang langsung percaya bahwa saudara Tuhan maka dia pasti diselamatkan. Nah, ini sebenarnya beda konteks kan. Dan kalau misalnya kita telusuri lebih jauh, tidak semudah itu menjadi orang Kristen. Nah, dibenarkan oleh iman kepada Kristus memberi kita keyakinan akan hidup yang kekal. Ini poin pertama. Artinya kita ada kepastian keselamatan. Kemudian yang kedua, iman yang sejati memberikan hasil yang praktis, yakni potensi baru, kuasa baru, dan sahabat baru. Artinya, saat kita percaya benar-benar pada Injil, maka iman kepada Kristus memberikan kita kekuatan ketika situasi sedang berat atau gawat. Jadi di dalam kita memiliki potensi yang baru, dimiliki kita
kuasa baru serta sahabat baru yaitu Kristus, maka kita dalam menghadapi setiap kita akan selalu disertai. Apakah iman kita lebih dari sekedar asuransi kebakaran? Iya, lebih dari sekedar asuransi kebakaran. Ketika kita mendapatkan kepastian keselamatan, maka kita harus mengerjakan keselamatan. Artinya antara iman dan perbuatan itu harus sejalan. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang yang sudah diselamatkan itu menyangkal Kristus. Kita masuk ke bab 5, budak siapakah Anda? Nah, ketika kita sudah beriman kepada Kristus, Anda menjadi budak siapa? Verse 5 menanyakan itu. Selanjutnya Paulus dalam kitab Roma berbicara tentang hal yang membedakan antara orang yang berusaha menjadi religius dan orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Percayakan proses pengudusan. Allah menjadi milik pilihan Anda. Saat kita sudah beriman kepada Kristus, maka kita harus beriman kepada pilihan kita yaitu Kristus. Tidak ada di antara Kristus dan dunia. Kita harus pilih Kristus. Kemudian saat kita menyerahkan diri kita kepada seorang, maka ia akan menjadi Tuhan kita dan kita menjadi hambanya. Ada 3 aspek dalam pengudusan. Pengudusan berdasarkan status, artinya secara status kita sudah dikuduskan. Kemudian berdasarkan pengalaman, dalam pengalaman kita sehari-hari, maka kita pasti akan mendapatkan proses pengudusan perlahan yang kita alami. Kemudian yang terakhir, berdasarkan tujuan akhir. Di akhir nanti Tuhan Kristus akan menyempurnakan kita, baik di dalam roh kita maupun tubuh kita. Ya, kehidupan Kristen itu adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita menjadi orang Kristen gitu ya, tapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan menjalani hidup dengan merasa bersalah setiap saat. Setelah itu, kita akan jatuh dalam kegagalan demi kegagalan, jatuh dalam kedagingan, tidak mengetahui visi dan misi. Apakah hal itu lantas menjadi suatu hal yang sangat ironi? Ya, itu sangat ironi, tapi itu sangat manusiawi. Oleh karena itu, baik-baiknya kita harus minta pertolongan daripada Tuhan untuk bukan hadir pikiran kita lebih baik, lebih cepat, karena kita dapat mengerti firman dengan tidak menghilangkan tanggung jawab kita untuk belajar. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bab 6, yaitu berbicara tentang roh versus diri sendiri. Roh versus diri sendiri. Bagaimana saya keluar dari pergumulan ini? Bagaimana saya keluar dari pergumulan ini? Kita harus yakin bahwa kita tahu siapa yang kita perangi, kemudian kita memerlukan strategi militer yang baik. Kita akan memerangi iblis, kita akan memerangi diri sendiri, yaitu kedagingan. Perang ini memerlukan perhitungannya ekstrim. Ekstrim itu berarti bukan setengah-setengah, tapi langsung 100% all out. Kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus sehingga kita membiarkan Allah melakukan sesuatu bagi kita. Dan sini aku belajar ya, bahwa di dalam menjadi seorang Kristen, kita sebenarnya nggak banyak perbedaan. Kita satu iman kepada Kristus yang lahir, mati dan bangkit untuk menebus. Kita satu prinsip, hidup dalam pimpinan Roh. Oleh karena itu, kita tidak boleh sebenarnya terlalu menekankan pada perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian, kita juga satu Tuhan. Kita percayakan akan Allah Trinitas. Kemudian, kita percayakan satu tubuh, yaitu kita di dalam tubuh Kristus, sehingga tidak boleh menggugat masing-masing anggota kita. Jadi, menurut saya, sangat dipertanyakan ketika kita terlalu sering bermusuhan atau menekankan perselisihan, perbedaan, perdebatan di antara sama orang Kristen. Kita masuk ke poin selanjutnya. Di poin 7, bagaimana mungkin segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita? Nah, di bab ini maksud saya, bagaimana segala sesuatu mungkin itu baik yang terjadi dalam diri kita? Masa sih? Gitu ya. Bila satu kondisi terjadi kepada kita, bukan mengapa ini terjadi sebagai bentuk respon kita, tetapi seharusnya untuk tujuan apa ini terjadi? Untuk tujuan apa kira-kira Allah memberikan hal ini? Nah, berarti mulai sekarang kita harus bertanya, tujuan apa ini terjadi? Mengapa saya berulang kali gagal di dalam memenuhi tuntutan hidup kudus? Kenapa saya berulang kali gagal untuk memenuhi tuntutan berdampak bagi orang-orang melalui studi saya? Mengapa? Jadi ketika kita mengalami hal kegagalan, bukan mengapa ini terjadi, tapi untuk tujuan apa ini terjadi. Saya menganggapnya sebagai suatu persiapan. Percayalah kepada Kristus, berimanlah kepadanya, berjalanlah bersamanya dalam roh, tanggapi kasihnya dengan kasih kita. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Kita masuk ke bab 8. Bab 8 itu bicara tentang siapa yang dapat mengetahui pikiran Allah.
kita itu manusia, kita tidak dapat mengetahui pikiran Allah. Iya, engkau manusia, tetapi tidak berarti engkau tidak dapat mengetahui pikiran Allah. Percayalah akan Injil. Percayalah akan Injil. Masalah tidak pernah terletak pada Allah yang kudus, tetapi pada manusia yang berdosa. Hidup menurut hukum Taurat adalah sebuah jalan buntu. Tak ada keselamatan pada bangsa yang mapan itu, artinya Israel. Jadi sebenarnya ya, hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Di dalam kita mengetahui sejarah dalam Alkitab, maka kita akan melihat para tokoh-tokoh Alkitab itu tidak dinilai berdasarkan usaha mereka, perbuatan baik mereka, tetapi oleh karena kedaulatan Allah, yaitu apa? Melalui iman mereka. Jadi saya berpikir bahwa ketika perbuatan baik saya tidak menyelamatkan dan hanya diselamatkan melalui iman, itu merupakan sukacita. Dan bukan berarti itu akan mengurangi perbuatan baik saya, tetapi mengubah konsepnya, yaitu bahwa semua ini dilakukan bukan untuk diselamatkan, tetapi karena saya sudah diselamatkan. Itu akan berbeda. Kita masuk ke bab 9. Apakah ini kehendak Allah? Kita bingung kan? Apakah ini kehendak Allah? Dalam Roma 12 ayat 1-2, kita di dalam Roma 12 ayat 2 tepatnya itu dikatakan bagaimana kita mengetahui kehendak Allah melalui pembaruan hidup, gitu ya. Ada baiknya kita bertanya dulu, apakah mengikuti kehendak Allah merupakan tujuan atau jalan yang mesti dilalui? Apakah Anda atau kita menempatkan kereta di depan kuda? Kalau kita menempatkan kereta di depan kuda, jadi siapa yang akan memimpin? Kudanya di belakang, cuy. Dalam Roma pasal 1-11, Paulus membahas apa yang orang Kristiani percayai dan mengapa. Mulai pasal 12, Paulus ingin memberitahukan bagaimana melayani Kristus yang diikuti dengan bagaimana menemukan dan melakukan kehendak Allah. Banyak orang Kristiani seolah-olah memasang kereta di depan kuda mereka. Seolah-olah memasang kereta di depan mereka. Jadi ya, pokoknya itu kita yang depan. Aneh kan? Langkah pertama untuk menemukan kehendak Allah adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Waduh. Woi. Persembahan lu berapa minggu ini? Gue persembahkan hidup gue. Wadaw. Hehe. Standar Tuhan tinggi. And then, kita masih sanggup untuk memenuhi standar dia dan usaha kita. Kemudian Kristus yang kita kuasa yang kita butuhkan, atau Kristus yang ada dalam diri kita adalah kuasa yang memampukan kita berbuat baik. Jadi kuasa Kristuslah, yaitu rohnya, yang memampukan kita untuk berbuat baik. Menemukan kehendak Allah dengan menunjukkan 3 lampu navigasi. Jadi menemukan kehendak Allah, Fritz Reiner memberikan 3 lampu navigasi yang membimbing orang Kristen, yakni 1 Alkitab, yang kedua kesaksian Roh Kudus, dan yang ketiga keadaan lingkungan. Jadi teman-teman, saat kita menjadi orang percaya, maka seharusnya itu tidak akan menjadi masalah bagi orang-orang yang beragama lain, karena kita tidak mengganggu mereka, tetapi kita malah berdampak bagi mereka. Kemudian saat ketiga hal ini membentuk satu garis lurus, yaitu seperti lampu navigasi pada perkapalan gitu ya, maka bergeraklah maju agar ketiganya berada dalam satu garis lurus. Tunggulah. Jadi saat kita ingin maju gitu ya, kita harus menunggu ketiga hal ini berjalan satu lurus. Nah, kita harus bersabar untuk menunggu lurus baru kita bisa bergerak maju. Hanya satu hal yang sangat penting, yaitu bukan mungkin ya, tapi iman. Kita masuk ke bab 10. Apakah kekristenan Anda sebenarnya kasih palsu? Apakah kekristenan kita itu sebenarnya kasih palsu? Nah, ini yang dibahas dalam bab 10 oleh Fritz Reiner tentang kasih yang palsu, yaitu kasih yang mari berpura-pura. Jadi sebenarnya di dalam pendapat dia mengatakan bahwa kita harus terlibat dalam usaha mengubah sesuatu agar menjadi lebih baik dimanapun dan kapanpun. Jadi setiap orang Kristen ini adalah utusan Injil. Jadi sebenarnya ini di dalam bab 10 yang menekankan bahwa kasih kita tuh harus kasih yang murni, kasih yang tidak berpura-pura. Karena hukum yang utama dan pertama juga bicara tentang kasih. Kemudian aku mencatat ada 2 poin utama di bab 11, yaitu satu-satunya hukum yang kita butuhkan. Yang pertama, kasih. Tapi ya satu kan, kasih aja udah. Itu hukum yang kita butuhkan. Jadi, kasih memenuhi segala tuntutan Allah. Pertama. Kedua, kasih memampukan kita untuk menaati pemerintah yang ditentukan oleh Allah. Itu yang aku catat. Jadi, artinya di dalam kasih kita
harus kasih yang murni, baik kepada Allah, baik kepada sama, kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada teman-teman kita, kepada yang tidak percaya, kepada siapapun. Ini standar yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita akan masuk ke bab 12 yang berbicara tentang permainan yang dimainkan sangat baik oleh orang Kristiani. Nah, ini akan menjadi momok buat kita dan dibukakan oleh kita. Yang pertama itu, baiklah masing-masing mempertanggungjawabkan iman dan perbuatannya kepada Allah. Jadi ada poin pertama yang aku tulis itu, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita dan perbuatan kita kepada Allah sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, tabuh atau tidak tabuh. Sering sekali kita membeda-bedakan ini tabuh, ini tidak tabuh seperti itu. Orang Kristiani harus memiliki hati nuraninya sendiri untuk menemukan apa yang ia rasakan. Kita sama sekali tidak berkuasa untuk hidup atau mati menurut kehendak sendiri. Bersikaplah jujur dan terbuka terhadap orang lain. Tampillah apa adanya. Do not be hypocrite, man. Saat Anda mulai membuka topeng, Anda akan menjadi diri sendiri. Pada saat itu berarti Anda mengizinkan Roh Kristus bekerja di dalam Anda untuk menolong Anda bersikap peka dan wajar dalam kejujuran dan keterbukaan. Sebelum mengarahkan senapan, sebelum kita mengarahkan pistol kita, khususnya senapan rohani kita ke arah gagasan, tindakan atau sikap seseorang gitu ya. Tanyakan kepada diri kita sendiri dan pertanyaan ini, apakah saya mencoba menolong orang ini? Atau saya mencoba menanamkan sistem nilai saya kepadanya? Apakah saya menghormati dan menyukai orang ini seutuhnya? Atau saya mencoba membuatnya sesuai dengan gagasan saya tentang bagaimana orang yang terhormat, disukai, dan rohani? Jadi saat kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, sering sekali kita tidak sungguh-sungguh. Kita hanya merasa bahwa ini salah dan seharusnya seperti ini. Hey man, tunjukkan dulu dirimu. Tunjukkan dulu diri kita. Tunjukkan dulu diri saya. Apakah saya melakukannya atau tidak? Do not be hypocrite. Penerimaan tidak berarti banyak jika belum dipadukan dengan pengertian. Pengertian yang sejati adalah empati. Menempatkan diri Anda di sepatu orang lain. Menjadi diri sendiri, menerima orang lain, penuh pengertian. Ketiga, prinsip sederhana berkomunikasi dengan orang lain. Orang seringkali menghakimi karena sombong, takut, dan ingin membela diri. Jadi sebenarnya dia ingin membantu atau ingin membela diri dan menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya? Di bab 13, Franz Reitner itu memberikan suatu aplikatif, bentuknya aplikatif tentang kita menjadi batu loncatan atau malah menjadi batu sandungan. Jadi, istilah batu sandungan dalam Kamus Webster yang didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan seseorang tersandung, bingung, atau salah setiap hal yang menghalangi atau merintangi kemajuan. Jadi jalan keluar sehubungan dengan merintangi kemajuan ini, khususnya kemajuan pertumbuhan Kristiani orang lain, ini dengan menjadi batu loncatan yang bersedia dijadikan tumpuan demi kasih Kristus. Jadi, teman-teman, mulailah menjadi batu loncatan. Saya juga harus jadi batu loncatan bagi orang. Kemudian, memecah atau melipat gandakan. Salah satu ciri jemaat Kristen mula adalah kasih. Dan kita harus melipat gandakan melalui iman dan perbuatan kita, melalui keteladanan kita di dalam lingkungan dan komunitas kita. Jadi kesimpulan yang aku dapat adalah kekristenan berbicara tentang Allah yang tidak bisa Anda jangkau atau kita jangkau dengan mengulurkan tangan ke arahnya. Kekristenan menyatakan bahwa Allah menjangkau kita, melakukan sesuatu bagi umat manusia, Dia menghapus kesalahan kita. Menjadi orang Kristiani adalah masalah iman dan komitmen pribadi kepada Yesus Kristus. Saat Anda menyukakan Allah, maka Anda juga menyatakan diri Anda sendiri. Orang Kristiani bersekutu dengan Kristus melalui Roh Kudus yang tinggal di dalamnya. Jadi saya mau sharing sedikit tentang buku ini. Buku ini saya dapatkan saat saya menjadi asisten agama, dan buku ini sangat menekankan kepada pengertian menjadi Kristen yang sejati dan tidak munafik dalam bentuk religiusitas, dalam tindakan dan perbuatan. Saya menyadari bahwa perbuatan yang saya lakukan bukanlah suatu tindakan yang untuk menambahkan sesuatu bagi keselamatan saya, namun segala perkataan, tindakan, dan perbuatan saya adalah bentuk saya telah dikasihi dan diselamatkan oleh Kristus Tuhan kita. Akhir kata, saya bisa belajar bagaimana menikmati kebebasan sejati sebagai orang Kristiani. Semoga memberkati. Terbalik. Semoga memberkati, dan teman-teman, saya sangat merekomendasikan untuk baca buku ini. Karena buku ini, jika dilihat dari covernya, itu seperti ingin menunjukkan bahwa tidak penting jadi religiusitas, tetapi sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kekristenan lebih dari sebuah perbuatan baik saja. Semoga memberkati. See you for the next video.